Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang ajaran Islam di dalam anime serial eksperimen Slime, dan juga satu lagi video yang berjudul membedah pemikiran Ayano Koji di dalam anime Classroom of the Elite menurut Islam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas salah satu anime berat, yaitu yang berjudul Paronia Agent. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita kupas pembahasannya. Anime yang membingungkan, namun syarat akan makna kehidupan. Begitulah mungkin kalimat yang tepat yang bisa kita sematkan kepada anime berjudul Paronia Agent, atau yang dalam bahasa Jepangnya juga disebut dengan judul Mousou Dairinin. Jika kalian suka dengan anime-anime bergaya mirip seperti serial eksperimen Slime, pastinya cukup familiar dengan gaya penceritaan anime ini. Ya, gaya penceritaan yang cukup sepi, penuh kiasan, dan penuh dengan adegan anomali yang aneh. Namun itulah ciri khas dari anime ini. Meskipun menurut saya anomali di anime ini sedikit cukup berlebihan sih. Dan mungkin hal itulah yang membuat anime ini hanya mendapatkan rating 7,66 di situs penggemar anime. Ya, rating yang cukup rendah dibandingkan pendahulunya, yaitu serial eksperimen Slime yang mendapatkan rating lebih tinggi. Ya, alur cerita anime ini dibuka dengan adegan ketika karakter utama yang bernama Sugiko Sagi diceritakan pulang dari kantor tempatnya bekerja pada malam hari nan sepi. Sugiko Sagi merupakan seorang desainer karakter Maromi yang merupakan karakter maskot boneka yang diciptakannya. Ya, Sugiko Sagi sendiri adalah seorang gadis muda pendiam dan pemalu. Ia bekerja sebagai seorang desainer karakter. Ketika itu, ia diceritakan merasa stres karena bosnya di perusahaan mulai menekannya dan mulai memerintahkannya untuk membuat karakter baru yang bisa dikatakan harus lebih sukses, seperti halnya Maromi, yaitu karakter maskot yang diciptakannya. Namun saat itu Sugiko benar-benar kehabisan ide. Di luar kerjaan, Sugiko juga merasa kesepian. Orang-orang di sekitarnya menilai dia aneh. Bahkan di jalan ketika ia pulang dari kantor dan menuju rumahnya, ia merasa seperti dibuntuti dan dunia tampak semakin menyesakan baginya. Nah, di malam itulah saat Sugiko lagi jalan pulang sambil bawa boneka Maromi, tiba-tiba ia diserang oleh seorang anak yang misterius. Ya, dia adalah anak kecil yang menaiki sepatu roda, membawa tongkat baseball emas. Dia menghantam Sugiko hingga pingsan. Setelah itu, polisi pun datang dan menginterogasi Sugiko, lalu bertanya perihal kasus ini. Namun Sugiko cuma bisa menjawab bahwa ia dipukul oleh seorang anak kecil dengan topi dan tongkat baseball, sehingga penyelidikan pun tidak berjalan dengan baik karena tidak ada saksi sama sekali atas pemukulan tersebut. Ya, dari sinilah muncul sosok urban legend yang bernama Shounen Bed. Namun menjadi misteri karena seperti yang saya katakan sebelumnya, tidak ada satupun saksi yang melihat anak-anak dengan pemukul baseball itu memukul Sugiko, dan tidak ada pula saksi yang melihat anak-anak memakai sepatu roda sambil bawa-bawa tongkat baseball. Apakah ini hanya karangan Sugiko untuk melarikan diri dari tekanan, atau memang anak tersebut beneran ada? Ya, itulah tema yang coba diangkat dari anime ini, dan bisa dikatakan memang cukup menarik. Namun seperti yang saya katakan di pembukaan sebelumnya, semakin kita menyelami alur cerita dari anime ini, tak kuasa pula kita untuk tidak mengernyitkan dahi karena alur ceritanya yang semakin absurd. Ya, di 4 episode awal sih tidak terlalu nampak ya. Namun memasuki episode kelima, keabsurdan itu mulai tampak. Mulai dari alur yang memiliki imajinasi dengan sangat serius tentang fiksi kisah dongeng, hingga adegan-adegan aneh yang dimasukkan tanpa tujuan yang jelas. Dan endingnya pun bisa dikatakan terasa sangat menggantung. Ya, dibalik semua kekurangan dan keabsurdan dari anime ini, ada beberapa episode, salah satunya adalah episode 11 yang bisa dikatakan mungkin inti dari
apa yang coba diangkat dari cerita ataupun pesan yang coba disampaikan oleh sang author dari anime ini, yaitu yang menceritakan tentang istri dari salah satu polisi yang dipecat, yang diincar oleh Shonen Bat. Ya, polisi ini adalah polisi yang menginterogasi sang karakter utama, yaitu Tsukiko Sagi, di awal episode ini. Ya, ceritanya dia dipecat karena tidak berhasil menyelamatkan tersangka yang dicurigai sebagai anak yang berada di balik urban legend Shonen Bat ini. Ya, diceritakan bahwa istri dari polisi ini diincar oleh Shonen Bat asli karena rasa depresinya. Ya, memang kisah ini cukup memberikan pelajaran yang sangat penting bagi kehidupan. Diceritakan bahwa istrinya yang bernama Ikari tersebut menderita penyakit yang sangat parah dan menyerang otak, sehingga ia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri dari perbuatan-perbuatan yang aneh, seperti misalnya menjemur spray di waktu hujan, memasak air tanpa ada airnya, dan lain-lain sebagainya. Namun ketika Shonen Bat datang kepadanya, di mana Shonen Bat dikenal sebagai urban legend yang memberikan kedamaian kepada para korbannya dengan cara memukul mereka dan seolah memberi sebuah istirahat sejenak untuk lepas dari segala beban yang menimpa para korban-korban tersebut, Ikari menolak untuk menyerah dan merelakan nyawanya kepada Shonen Bat. Itu karena ia percaya kepada suaminya. Ya, sebenarnya Ikari juga sudah berkali-kali merasa menyerah dan putus asa dengan kehidupannya. Namun suaminya yang seorang polisi itu berkali-kali pula memberikan ia semangat untuk terus hidup dan menghadapi segala masalah itu tanpa lari darinya. Dia mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Shonen Bat tersebut hanyalah seolah menyelamatkan orang yang berputus asa dari keputusasaannya. Namun pada kenyataannya, keselamatan yang diberikan oleh Shonen Bat tersebut hanyalah keselamatan palsu. For your info, perlu diketahui juga bahwa di anime ini diceritakan para korban-korban dari urban legend bernama Shonen Bat ini semuanya memiliki permasalahan dan keputusasaan mereka masing-masing. Misalnya Tsukiko, seperti yang saya katakan di pembukaan sebelumnya, yang dimana ia dipukul pada episode pertama, juga merupakan korban pertama dari Shonen Bat, memiliki masalah dengan pekerjaannya dan depresi dengan tuntutan pekerjaan. Dia juga memiliki permasalahan dengan kehidupan sosial yang dia jalani, di mana ia tidak pernah bisa akrab dengan siapapun, termasuk teman kantornya sendiri, yang membuat ia tampak sendirian dan kesepian. Lalu setelah itu ada korban kedua yang telah memiliki masalah karena dia banyak menunggak hutang pada para rentenir. Lalu setelah itu ada juga Harumi Chono, korban keempat dari Shonen Bat, di mana ia menderita kepribadian ganda dan berusaha keras menyingkirkan kepribadian lainnya dari dirinya yang 180 derajat bertolak belakang dengan kepribadiannya sendiri. Korban-korban selanjutnya pun sama, mereka semua selalu memiliki satu kesamaan, yaitu sedang menghadapi permasalahan pelik yang membuat mereka sangat berputus asa sehingga merasa ingin keluar dari semua situasi yang mereka alami tersebut. Dan Ikari adalah satu-satunya target dari Shonen Bat yang selamat dan berani melawan apa yang ditawarkan oleh Shonen Bat, yaitu lari dari kehidupan. Ya, anime ini memiliki sebuah pesan, walaupun meskipun tampak sangat aneh dan absurd, namun sebenarnya itulah cara yang dipilih oleh sang kreator dalam berkreasi menyampaikan amanat yang ingin disampaikannya di anime ini. Adegan Ikari seolah memang telah diatur ditampilkan menjelang episode-episode terakhir, yaitu di episode 11, untuk memberikan kita gambaran bagaimana peliknya kehidupan dia dan juga suaminya yang akhirnya dipecat dari jabatannya sebagai seorang polisi karena kegagalannya menyelamatkan pelenyapan tersangka yang dicurigai sebagai Shonen Bat. Dan inilah yang saya katakan, apa yang dilakukan oleh Ikari ini sangat-sangat sesuai dengan ajaran Islam. Islam menekankan kita agar tidak berputus asa pada rahmat yang dikaruniai Allah. Teruslah berprasangka baik kepada Allah, karena Allah lebih tahu tentang takdir yang Dia berikan kepada kita.
Seberat apapun permasalahan dan ujian yang diberikan kepada kita, menghadapinya adalah jalan terbaik. Karena seperti yang dikatakan Ikari di dalam dialognya di anime ini, jangan lari dari kenyataan, penyelamatan hanyalah tipu muslihat. Shonen Bed di anime ini bisa saya ilustrasikan mungkin kiasannya seperti halnya setan yang menggoda manusia untuk menyerah dan berputus asa. Sehingga di dalam anime ini diceritakan ia bahkan bisa menembus dinding dan mendatangi siapa saja yang merasa depresi dan ingin lari dari kehidupan yang diderita oleh mereka. Selain itu mungkin Shonen Bed juga bisa kita samakan seperti halnya kecanduan pada obat-obatan terlarang dan juga miras yang pasti juga di dalam ajaran Islam sangat jelas diharamkan. Kenapa? Seperti kata Ikari, karena semua itu hanyalah cara manusia untuk lari dari kenyataan. Namun jelas sejatinya benda-benda itu, mereka semua itu sama sekali tidak menyelesaikan masalah dan sama sekali tidak menyelamatkan, melainkan hanya ilusi dan ketenangan sesaat saja. Ya mungkin begitulah pembahasan kita kali ini. Jadi bisa disimpulkan apa yang ingin disampaikan kreator dari anime ini dari beberapa adegan dan juga premis dasar dari ceritanya tersebut sangat sesuai dengan ajaran Islam tentang ajaran untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah. Lalu jangan ikut godaan syaitan yang terkutuk, yang dalam hal ini adalah Shonen Bed. Dan yang terakhir adalah alasan kenapa Islam mengharamkan menggunakan zat-zat dan obat-obatan terlarang dan juga miras, karena itu semua hanya memberikan efek kesenangan sesaat dan juga itu membuat kita seolah lari dari kenyataan yang merusak tubuh. Ya, begitulah kesimpulannya. Bagaimana pendapat kalian tentang pembahasan kali ini? Apakah kalian setuju bahwa Shonen Bed itu bisa disamakan seperti halnya miras dan juga narkoba, atau kalian lebih mendukung bahwa Shonen Bed itu sama seperti setan yang terkutuk yang menggoda umat manusia ke jalan yang sesat? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita bertemu lagi di video-video berikutnya.